Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengajar dasar kesehatan lingkungan, pada video kali ini kita bersama-sama akan membahas materi terkait pencemaran lingkungan dan kesehatan oleh kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan saya Septia Widiana Sonda selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi presentasi pada video kali ini. Juga izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Kelompok 3 beranggotakan Anis Kamila Saleha, Jamilah, Pedro Giantino, Kak Reki Ranggafu, Salma Rizky Awalia, saya Septia Widiana Sonda, Tiara Dia Anggraini, dan Zulfania Aleida. Baik, itulah tadi anggota dari kelompok 3. Kemudian saya persilakan kepada rekan-rekan kelompok 3 yang bertugas untuk menyampaikan materi pembahasannya terkait pencemaran lingkungan dan kesehatan. Kepada rekan-rekan kelompok 3 yang bertugas, saya persilakan. Definisi pencemaran lingkungan yaitu masuknya atau dimasukkannya zat dan komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam yang membuat kualitas alam menurun dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis pencemaran lingkungan berdasarkan tempat terjadinya ada 3. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena hadirnya suatu zat kontaminasi seperti debu, asap, dan gas dalam kuantitas yang banyak sehingga mendatangkan gangguan kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua yaitu pencemaran tanah. Contoh sumber pencemaran tanah yaitu pestisida, sampah organik, sampah anorganik, dan deterjen yang dibuang sembarangan ke tanah. Yang ketiga yaitu pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya perubahan dan penciptaan alamiah yang menyebabkan perubahan sifat pada air, contohnya seperti limbah rumah tangga atau industri yang dibuang ke sungai. Baik, selanjutnya ialah jenis pencemaran lingkungan berdasarkan bahan pencemar. Dalam jenis pencemaran lingkungan berdasarkan bahan pencemar, ada 3 jenis. Yang pertama ialah kimia, yaitu jenis polutan yang merupakan bahan kimia yaitu zat radioaktif, logam, pupuk organik, pestisida, deterjen, dan minyak. Kemudian yang kedua ialah secara biologi, berupa mikroorganisme yang bersifat patogen seperti Escherichia coli, Entamoeba coli, dan Salmonella typhosa. Kemudian yang ketiga ialah fisik. Polutan berupa kebisingan, radiasi, dan suhu. Dapat juga berupa suara kaleng, botol, plastik, dan juga karet. Selanjutnya ialah jenis pencemaran berdasarkan tingkat pencemaran. Jenis pencemaran berdasarkan tingkat pencemarannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah pencemaran ringan, yaitu pencemaran yang dapat mengakibatkan iritasi ringan pada panca indera dan tubuh yang mengganggu ekosistem. Yang kedua, pencemaran kronis, yaitu jika pencemaran dapat menyebabkan sakit kronis, misalnya pencemaran merkuri yang menyebabkan kanker dan bayi lahir yang cacat. Dan yang ketiga ialah pencemaran akut, yaitu pencemaran yang menyebabkan kadar polutan menjadi lebih tinggi dan mengakibatkan kematian. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai indikator pencemaran lingkungan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai indikator pencemaran lingkungan, kita harus tahu dulu apa itu indikator. Jadi, indikator adalah sesuatu yang dijadikan sebagai petunjuk bahwa telah terjadi pencemaran pada suatu komponen lingkungan. Nah, terdapat beberapa indikator pencemaran lingkungan. Yang pertama, parameter kimia, meliputi karbon dioksida, derajat keasaman, alkalinitas, fosfor, logam berat, dan amonia. Yang kedua, ada parameter biokimia, yaitu pengukuran tingkat pencemaran dengan menggunakan makhluk hidup atau jasad klinik. Yang ketiga, ada parameter fisik, meliputi temperatur, warna, rasa, bau, dan kekeruhan. Dan yang terakhir adalah parameter biologi, meliputi ada atau tidaknya mikroorganisme, misalnya bakteri coli, virus, dan plankton. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seperti yang kita tahu, pencemaran ini nantinya akan berdampak negatif terhadap lingkungan ataupun kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama adalah dampaknya yaitu mengganggu aktivitas manusia. Yang kedua, pencemaran dapat membahayakan kesehatan tubuh. Yang ketiga, pencemaran dapat menurunkan tingkat
aktivitas. Dan yang keempat, pencemaran dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap pencemaran lingkungan adalah: pertama, menggunakan kembali limbah dengan menggunakan kembali limbah-limbah pabrik anorganik yang masih bisa didaur ulang. Selain itu, daur ulang juga dapat menghemat bahan baku. Yang kedua, pengelolaan limbah. Salah satu teknologi pengolahan limbah cair yaitu EPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Instalasi pengolahan air limbah merupakan sebuah teknologi pengolahan limbah cair dari industri yang berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan atau menetralkan pencemaran dan hasil limbah sampai memenuhi baku mutu lingkungan sebelum kemudian dibuang. Cara lain selain mengelola limbah pabrik adalah dengan berupaya untuk meminimalisasi limbah pabrik, seperti mengupayakan langkah-langkah untuk membuat limbah menjadi ramah lingkungan dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Setelah limbah-limbah yang dihasilkan ini menjadi ramah lingkungan, maka membuangnya langsung ke lingkungan tidak akan menyebabkan pencemaran. Yang ketiga, menanam banyak pepohonan adalah cara yang selanjutnya dapat dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi limbah atau pencemaran gas. Karena limbah pabrik yang bersifat gas biasanya dibuang melalui cerobong asap dan selanjutnya akan mencemari udara. Udara yang tercemar ini akan menyebabkan penipisan pada lapisan ozon jika tidak ditangani dengan baik. Maka dari itu, menanam banyak pohon akan meminimalisir hal tersebut. Selanjutnya yang keempat, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga dan masyarakat juga dapat diupayakan untuk ditanggulangi dengan cara pengumpulan, pengangkutan, dan daur ulang. Pengelolaan limbah yang tepat juga dapat memperbaiki kekayaan alam yang ada. Pengelolaan limbah atau sampah bertujuan agar limbah dapat menjadi bahan yang bernilai ekonomis dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya adalah analisis kasus. Kasus yang kami analisis adalah fenomena pencemaran batubara yang terjadi pada masyarakat Marunda, Jakarta Utara. Akibat pencemaran tersebut, sejumlah warga Rusun Marunda mengalami gangguan kesehatan seperti gatal-gatal dan gangguan pernapasan. Diketahui, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi kepada PT KN terkait pencemaran tersebut. Baik, lanjutan dari analisis kasus, batubara merupakan salah satu sumber alternatif yang banyak diminati dan ketersediaannya termasuk cukup di Indonesia. Namun, proses pertambangan batubara ini akan menghasilkan abu yang bisa kita sebut dengan fly ash dan bottom ash, yang mana jika tidak ditangani dengan baik, abu-abu tersebut dapat menimbulkan masalah pencemaran. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat dari limbah tersebut. Pencemaran udara ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit yang menimbulkan rasa gatal dan dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan seperti influenza, bronkitis, pneumonia, dan penyakit kronis lainnya seperti asma dan bronkitis kronis. Rekomendasi permasalahan. Berdasarkan kasus tersebut, salah satu upaya untuk mengulangi pencemaran akibat debu adalah dengan memanfaatkan kembali limbah tersebut. Limbah berbahaya debu dari batubara dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran perbuatan beton pada industri produksi semen dan sebagai bahan baku pembuatan membran silika yang berfungsi menurunkan kadar logam pada air asam tambang. Limbah debu akan sangat memakan tempat sehingga masih perlu inovasi baru agar dapat memanfaatkan limbah maksimal. Selanjutnya, upaya pemerintah untuk mengurangi pengaruh dampak buruk lingkungan terhadap kejadian perubahan iklim secara nasional, pemerintah turut melibatkan instansi terkait, yakni Bappenas, dalam menetapkan kebijakan emisi gas buang rendah karbon pada tahun 2017. Diharapkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah, setiap perusahaan dapat mematuhinya sehingga gas buang yang ada di udara dapat berkurang. Baik, itulah tadi hasil presentasi terkait pencemaran lingkungan dan kesehatan oleh kelompok 3. Saya dan rekan-rekan kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan kata dan penyampaian materi. Dengan ini saya tutup presentasi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar Dasar Kesehatan Lingkungan yang telah menyaksikan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.